单生行星部落族长处死。你们不会以为？和魔猿头护体，恐怕无业攻击性植物生命。果然有点能耐，魔猿。继续让我的资格，这个分可以得到8.2万积分。后半句是说我的原来公司高层对我的表现颇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-172. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 171. Kemarin Hong telah memberitahu Lao Fang dan Lei Shen kalau dirinya telah menjadi murid Lord of Void God. Jadi karena itulah Tuan Api tidak begitu berani berbuat macam-macam kepada Lao Fang dan juga Bumi. Kabar ini tentu saja telah mengejutkan mereka. Namun Hong harus mencapai ranah immortal dulu untuk bisa menjadi murid resmi Lord of Void God. Selain itu, alasan mengapa Bumi menjadi daya tarik karena energi yang ditinggalkan oleh sosok yang sangatlah kuat. Setelah kejadian yang terus menimpa Lao Fang, dia pun berniat untuk kembali ke kota kekacauan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Dan di sini dia pun merasa tertarik kepada sebuah misi, yakni membasmi 18 organisasi Ponik Api, yang merupakan pemburu para budak dan sering melakukan penyiksaan kepada sebuah kaum. Bahkan kita langsung diperlihatkan dengan para warga yang diperbudak oleh mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung bunga merah yang mereka kumpulkan tidak sesuai dengan apa yang mereka pinta, jadi sebagai hukumannya beberapa warga akan mereka bawa untuk dijual sebagai budak. Para warga yang tidaklah memiliki kesempatan untuk melawan hanya bisa pasrah saja. Bahkan perpisahan juga harus mereka lakukan. Namun ada di antara salah satu warga yang mencoba untuk menyerang secara diam-diam. Akan tetapi tindakannya sudah diketahui oleh kelompok ini. Alhasil dalam satu kali gerakan saja, pria yang mencoba untuk menyerang tersebut segera ditangkap dan dibawa ke hadapan semua orang. Sosok ini sangatlah kesal karena masih ada yang berani berbuat seperti itu kepada mereka, yang tentu saja pria ini akan menerima hukuman mati darinya. Kepala desa mencoba untuk membela pria tersebut, namun sayang sekali dirinya langsung saja dihukum mati dengan kepala yang sudah copot. Para prajurit ini ingin menunjukkan kalau inilah hukuman jika para warga berani berbuat macam-macam kepada mereka. Dengan matinya kepala desa, prajurit ini pun memberitahu mereka kalau planet ini tidaklah memiliki seorang jenius. Andai saja ada, maka nasib mereka akan berubah. Namun sayang sekali jenis itu terakhir kali muncul pada ratusan tahun yang lalu. Bahkan untuk mencapai ranah bintang saja membutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka. Sayang sekali harga jual para penduduk desa ini akan jauh lebih murah. Para prajurit pun mulai mentertawakan para penduduk desa karena mereka adalah makhluk yang lemah. Sampai akhirnya mereka pun berhenti karena merasakan kekuatan yang mengerikan, yang tentu tidak bukan berasal dari kedatangan Lao Fang. Orang-orang ini pun mulai menjelaskan kalau mereka berasal dari kelompok 8 Ponik Api. Hanya saja Lao Fang tidaklah terlalu peduli. Terlebih lagi dia sudah tahu atas tindakan apa saja yang telah mereka lakukan. Jadi tujuan Lao Fang kemari adalah untuk menghukum mereka semua. Serangan pun langsung saja dia lancarkan. Meskipun orang-orang itu berusaha untuk pergi melarikan diri, namun Lao Fang bisa dengan mudah melenyapkan mereka. Kekuatan Lao Fang pun membuat para warga desa menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka mulai menganggap Lao Fang sebagai dewa. Dylan memberitahu setelah kelompok 8 Ponik Api membeli planet ini,
Mereka menjadikan penduduk asli sebagai budak. Bahkan ini sudah terjadi selama beberapa generasi. Lo Fang sadar betul di alam semesta ini yang lemah tidaklah memiliki kesempatan untuk melawan. Namun bukan berarti mereka tidaklah bisa melawan takdir. Lo Fang pun tertarik kepada pria tadi. Meskipun dia masih lemah, namun semangat juangnya begitu tinggi. Sosoknya pun telah mengingatkan Lo Fang kepada dirinya. Alasan Lo Fang bisa sampai ke level ini karena ada beberapa hal yang telah membantunya. Jadi sekarang adalah giliran Lo Fang untuk membantu pria itu meraih kesempatan tersebut. Dylan mengakui kalau bakat pria ini cukup menjanjikan. Namun pada akhirnya dia pasti akan berakhir menjadi budak yang akan dijual dengan harga mahal. Lo Fang paham jadi dirinya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Lo Fang dan Dylan pun pergi, namun sebelum itu dirinya sudah menghabisi seluruh pasukan yang ada di sini. Dengan begitu, planet Bird sudah tidak lagi menjadi planet budak. Tidak hanya itu saja, Lo Fang menjamin planet ini akan menjadi planet dengan kehidupan damai. Selain itu, utusan perusahaan alam semesta akan datang kemari. Meskipun para warga masih bingung, tapi mereka merasa senang sudah terbebas dari perbudakan. Sin pun berpindah ke sebuah tempat yang begitu besar. Kemungkinan ini adalah salah satu markas dari kelompok 8 ponik api yang berada di planet Bird. Alarm pun berbunyi yang membuat para penjaga bingung apa yang telah terjadi. Padahal di sini ada pemimpin mereka. Selain itu, siapa juga yang berani menyerang kemari? Sampai akhirnya ketua mereka pun datang dan memberikan perintah untuk meninggalkan planet Bird, yang mana dia sudah merasakan ada sosok kuat yang telah datang kemari. Walaupun mereka berusaha untuk pergi melarikan diri, Lo Fang tidaklah membiarkan hal itu terjadi. Alhasil serangan yang begitu banyak pun telah Lo Fang kerahkan, yang membuat pelarian mereka sia-sia saja. Sedangkan ketua dari kelompok ini sungguh tidak menduga pasukannya dilenyapkan dalam waktu yang begitu singkat. Selain itu, dia pun akhirnya bertemu juga dengan sosok Lo Fang. Ketua ini langsung memberikan hormat kepadanya. Begitu pula dengan beberapa para bawahannya yang tersisa. Karena bagaimanapun kekuatan Lo Fang sangatlah mengerikan. Dia memberitahu kalau dirinya ini memiliki 5% aset dari ponik api. Selain itu, dirinya juga masih banyak memiliki bisnis lain. Dia jugalah yang memberikan banyak budak kepada Pangeran ke-7 Kekaisaran Xianu. Selama bisa membuat mereka senang, maka Karachi dapat bertindak sesuai apa yang dia inginkan. Ia juga akan mengabulkan apa yang Lo Fang minta. Ia bahkan akan memberikan asetnya asalkan dirinya bisa dibiarkan hidup. Lo Fang memberitahu kalau dia menginginkan 3 Master Domain, 100 tingkat kosmik pertama, 49 bintang, dan 50.000 tingkat planet. Lo Fang pun langsung mengambil 5 prajurit yang ada di hadapannya dan memberitahu kalau mereka itu tidaklah bersalah, jadi tidak akan Lo Fang hukum. Sedangkan sisanya tentu akan mendapatkan hukuman mati darinya. Karachi mencoba memohon, sedangkan para bawahannya mencoba untuk melarikan diri. Namun dengan teknik pedang yang Lo Fang miliki, dia bisa mudah membuat formasi yang mengurung mereka. Karena dia itu tidak ada niatan untuk membiarkan mereka semua pergi begitu saja. Serangan yang Lo Fang lancarkan benar-benar sangatlah sadis. Bisa dikatakan kalau dia itu tengah menggila. Tidak ada satupun serangan yang bisa menghentikannya. Justru malah Lo Fang yang semakin menjadi-jadi. Tidaklah butuh waktu lama bagi Lo Fang melenyapkan semua pasukan itu. Selain itu, pertumpahan darah ini juga telah membuat monster tanduk emas menjadi gila. Karachi mencoba untuk melarikan diri, namun dia tidaklah memiliki kesempatan apapun. Bahkan kini dirinya yang akan menjadi korban selanjutnya. Hanya dalam satu kali serangan saja, Karachi pun mudah dirinya habisi. Bahkan dia itu tidaklah mampu menahan serangan dari Lo Fang. Tempat ini seketika saja menjadi hujan potongan tubuh. Entah kenapa Dylan menganggap Lo Fang jauh lebih haus darah daripada gurunya. Mungkin sebutan itu cocok kepada Lo Fang dibandingkan gurunya. Sebenarnya hawa yang Dylan rasakan itu berasal dari monster tanduk emas, dan Lo Fang hanya menghabisi siapa yang memang layak dihabisi.
Setelah semua itu, Lo Feng pun berpindah lagi ke sebuah planet, di mana dia itu menghadiri sebuah pesta yang begitu meriah. Tujuan Lo Feng kemari tentu adalah mencari salah satu ketua dari organisasi 8 Ponic Api. Dan tentu saja di planet lain dirinya juga telah berhasil menghabisi salah satunya. Selain itu di sana Babata dan juga Atuka ikut berpesta. Di saat yang lainnya tengah menikmati pesta, Lo Feng pun bertemu dengan tetua yang dirinya cari. Tapi kita diberitahu kalau sebelum kemari Lo Feng telah menghabisi beberapa ketua lainnya. Ia pun terus melakukan hal itu dan hanya menyisakan beberapa ketua saja. Sedangkan ketua yang ada di hadapannya ini masihlah belum tahu dengan maksud Lo Feng kemari, dan dirinya hanyalah bermain-main saja. Sedangkan untuk Atuka dan Babata masihlah sedang asik berpesta. Sampai akhirnya ketua ini pun sadar kalau kini adalah giliran mereka yang akan dihabisi oleh Lo Feng. Benar saja, di saat mereka ini sedang asik berpesta, Lo Feng dengan sekali gerakan saja dengan mudah menghabisi seluruh orang yang ada di sana. Terlebih lagi, Lo Feng bisa melihat dengan jelas betapa kejamnya pasukan ini yang menghabisi begitu banyak orang yang tak bersalah dan menjadikannya sebagai budak. Setiap uang yang mereka hasilkan itu terhubung langsung dengan darah. Jadi dosa yang selama ini mereka lakukan harus dibayar juga dengan darah. Kini hanya satu saja yang tersisa dari kelompok 8 Ponic Api. Lo Feng bersama yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan untuk bisa menemukan satu pimpinan terakhir dari organisasi tersebut. Beliau bernama Pan Xi, dan sosoknya itu cukuplah legendaris di kalangan semua orang. Dulunya Pan Xi juga merupakan seorang budak dan melakukan balas dendam kepada pedagang budak. Namun bukannya menjadi orang baik, dia itu malah menjadi pedagang budak juga, karena dia tahu betul betapa banyaknya uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Kini Pan Xi hanya bersembunyi saja karena bagaimanapun dia harus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Lo Feng mengakui kalau Pan Xi itu sangatlah berbakat, namun sayang sekali dia sudah mengambil jalan yang salah dan bahkan membiarkan para bawahannya menyiksa para budak. Akibat tindakan kelompok ini telah merugikan banyak pihak. Bahkan tidak terhitung sudah berapa banyak keluarga yang dia habisi. Rasa sakit ini akan segera Lo Feng sudahi. Babata menjelaskan kalau asteroid di depan mereka sudah dimodifikasi layaknya benteng mekanisme. Bahkan jika pesawat ini melakukan pergerakan yang salah, semua itu akan tertahan. Dengan semua ini, artinya Pan Xi itu saatlah berhati-hati. Tapi bagi Lo Feng, semua itu masihlah belum dapat menghentikannya. Bagi Dylan, Pan Xi tidaklah bisa disamakan dengan 7 ketua lainnya. Jadi Lo Feng harus berhati-hati. Pada akhirnya, Babata menemukan jejak kehidupan yang berasal dari sebuah asteroid besar yang berangka 82. Kedatangan Lo Feng sudah terdeteksi dan serang pun langsung saja mengarah kepada mereka. Namun di bawah kendali Babata, serangan tersebut dan mudah dihindari olehnya. Selain itu, meriam laser yang menyerang mereka dengan mudah dihancurkan olehnya. Dan pada akhirnya, kapal milik Pan Xi pun telah terlihat. Lo Feng tidak niatan untuk membiarkannya kabur begitu saja, karena mereka akan segera mengejarnya. Seberapa cepat pun pesawat Pan Xi, kapal meteoroid dengan mudah mengejarnya. Hal itu pun membuatnya menjadi sangatlah panik. Ia pun mencoba menyerang kapal meteoroid dengan meriam laser yang super besar. Serangan itu pun sempat membuat Atuka ketakutan, tapi Babata dengan mudah menghindarinya. Karena ia sudah berani menyerang, maka Babata akan menunjukkan seberapa hebat perisai pertahanan yang mereka miliki. Pelindung pun telah dirinya fokuskan ke hadapan depan pesawat meteoroid. Jadi seberapa keras pun Pan Xi berusaha untuk menyerang mereka, hal itu tidaklah dapat menyentuh kapal meteoroid. Sampai akhirnya kapal mereka pun telah berhasil menghancurkan kapal Pan Xi. Itu dilakukan hanya dalam satu kali gerakan saja. Tapi sayang sekali Pan Xi itu masihlah hidup. Dia mencoba untuk kabur, namun Lo Feng dan Dylan sudah menunggunya. Jadi dia pun segera menundukkan kepalanya dan merasa ada salah pahaman di sini. Hanya saja yang memulai penyerangan lebih dahulu adalah Pan Xi sendiri. Lo Feng pun memperkenalkan dirinya dan atas perintah perusahaan, dirinya akan melenyapkan kelompok Ponic Api.
7 ketua telah dirinya kalahkan dan yang tersisa hanya Pan Xi saja. Atas apa yang telah dia lakukan selama ini, maka Lo Fang akan memberikan hukuman mati kepadanya. Meskipun terkejut, tapi Pan Xi ini tidaklah takut dan akan meladeninya. Terlebih lagi, Lo Fang memberitahu kalau Dylan tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka, yang semakin membuat Pan Xi bersemangat karena bagaimanapun Lo Fang masih berada di level domain, jadi tidaklah mungkin bisa mengalahkan dirinya. Di sini Fan Xi sangatlah meremehkan kemampuan dari Lo Fang. Jadi pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Sebenarnya meremehkan Lo Fang merupakan kesalahan yang besar. Kekuatan yang hebat pun telah dia keluarkan. Alih-alih takut, Fan Xi justru tertawa. Karena kekuatan Lo Fang masihlah berada di bawahnya. Jadi dia pun berjanji akan menangkap Lo Fang. Fan Xi telah menunjukkan kekuatan seorang World Master kepadanya. Dalam duel pedang tersebut, Fan Xi kembali menganggap remeh Lo Fang. Karena dia itu serta berani bertarung jarak dekat dengan dirinya. Ia akan menunjukkan kalau ini adalah sebuah kesalahan besar. Benar saja, kekuatan yang Fan Xi miliki sangatlah menakutkan dan membuat Lo Fang terpental. Tidak itu saja, namun dia juga menggunakan rumput pemakan hati yang berada di level 6. Kekuatan dari rumput ini tidak kalah hebat dengan Mo Yanfei. Bahkan pedang Lo Fang tidaklah mampu menahan serangan tersebut, yang membuat dia harus tertangkap. Tapi tentu saja ini bukanlah akhir dari hidupnya, sebab Lo Fang memiliki Mo Yanfei. Dengan hal itulah dia bisa membebaskan dirinya. Namun Fan Xi tidaklah ingin memberikan sebuah kesempatan kepadanya. Jadi duel antara dua tanaman merambat pun telah terjadi. Kekuatan Fan Xi sebagai seorang World Master memang tidaklah main-main. Ia bisa dengan mudah membuat Lo Fang tertekan, dan di saat ada sebuah celah, dirinya pun berencana untuk langsung menghabisinya. Sepertinya ini di luar pikiran Lo Fang karena Fan Xi memiliki tanaman lain, yang adalah bunga Sahara. Tanaman ini terkenal memiliki efek serangan yang kuat. Dylan tidaklah menduga sosok Fan Xi bisa membudidayakan dua tanaman tingkat kosmik. Lo Fang memang terlihat kesulitan, tapi dia itu memiliki rencana lain, yang mana dia memanfaatkan kehadiran dari kapal meteoroid untuk bisa menghadapi dua tanaman Fan Xi. Awalnya Fan Xi sempat terkejut, tapi bunga Saharanya dapat dengan mudah menangkap pesawat meteoroid. Hanya saja di bawah kendali Babata, bunga Sahara bukanlah apa-apa. Mereka dapat dengan mudah membungkam kesombongan Fan Xi. Hanya dengan bermodalkan pertahanan dari kapal meteorit saja, bunga Sahara miliknya dengan mudah dikalahkan. Dan sekarang adalah gilirannya yang dibuat tertekan oleh Lo Fang. Terlebih lagi sekarang Lo Fang mengeluarkan pesawat dari klan otomat. Babata akan mengambil alih pesawat tersebut, sedangkan Atuka akan mengambil alih pesawat meteoroid. Dengan bantuan kedua AI ini, kemenangan Lo Fang pun sudah berada di depan mata. Dan sebuah serangan pun telah dilancarkan. Seberapa keras pun Fan Xi mencoba bertahan, semua serangan itu dapat dengan mudah melenyapkan dirinya dan juga menghancurkan kedua tanaman miliknya. Pada akhirnya, kemenangan pun telah jatuh ke tangan Lo Fang bersama kedua AI-nya. Misi pun telah Lo Fang selesaikan. Selain itu, cincin penyimpanan dari ke-8 pemimpin poni api sudah berada di tangannya. Setelah dari sana, Lo Fang pun mulai melanjutkan perjalanan sambil melihat apa isi dari cincin penyimpanan milik Fan Xi. Sepertinya ada hal yang menarik di dalam sana. Maka karena itulah Lo Fang pun mulai unboxing cincin tersebut. Siapa yang mengira kalau di dalam cincin itu ada dunia kecil yang bersembunyi. Klon Mosa telah Lo Fang keluarkan untuk bisa masuk ke dalam cincin ini dan menyelidiki lebih dalam apa isi dari dunia kecil tersebut. Baru saja tiba, Lo Fang langsung disambut dengan esensi kehidupan yang sangat alami. Ini adalah air ajaib yang mengandung vitalitas luar biasa. Air ini sangatlah bagus untuk perkembangan tanaman kosmik dan juga menyembuhkan tubuh. Mo Yanfei pun keluar karena dia sangatlah senang bisa berada di tempat ini. Terlebih lagi, dunia kecil ini memiliki luas 712 km per kubik.
Berdasarkan nilai pasar saat ini, setidaknya keuntungan yang Lo Feng dapatkan adalah 6,4 miliar unit keanggotaan. Jumlah yang sangat luar biasa. Ini setara dengan total aset seorang World Master. Lo Feng pun menjadi tidak heran mengapa Pan Xi selalu bersembunyi, karena dia itu memiliki air suci. Bahkan dia juga telah membudidayakan 2 tanaman tingkat kosmik. Babata memberitahu mengenai pesan dari perusahaan mengenai kinerja apik Lo Feng dalam misi pertama. Lo Feng diberikan selamat karena telah berhasil menyelesaikan misi tahap pertama dengan total 82% penyelesaian. Dan begini juga dia telah mendapatkan 82.000 poin dan memenuhi syarat untuk melanjutkan misi ke cincin kedua. Babata sebenarnya agak kesal karena nilai yang Lo Feng dapatkan hanyalah 82% saja. Ini semua terjadi karena beberapa komentar yang mengatakan banyaknya pembunuhan yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan hal itu juga dapat membuat Lo Feng dalam bahaya. Namun ada beberapa komentar juga yang mendukung Lo Feng karena tindakannya dianggap sebagai tindakan hukum yang sesuai. Ia pun yakin kalau beberapa manajemen telah memberikan penilaian yang sangat teliti. 可以得到8.2万积分。后半句是说我的原来公司高层对我的表现。 Lo Feng akan mencoba fokus kepada misi keduanya yang akan terjadi di wilayah Gulun yang dipimpin oleh Raja Iblis Darah yang kuat. Lapangan bintang Dutu berada di bawah kendalinya. Ia melakukan seleksi kejam yang disebut sebagai ujian setan darah. Pertarungan yang saling menghabisi satu sama lain untuk mencari yang terkuat di antara mereka. Apa yang dilakukan di sana tentu merupakan hal yang salah. 1 bulan dari hari ini, seleksi akan dimulai di 2 tempat berbeda, yakni di galaksi mimpi buruk, 10 orang akan terpilih dari 1 juta bintang. Kedua di galaksi Pirial yang memilih 100 orang dari 10 miliar planet. Lo Feng diminta untuk memilih salah satu dari 2 tempat tersebut untuk bisa menghentikan seleksi setan darah. Selama misi, Lo Feng juga harus tetap terhubung pada jaringan semesta virtual agar perusahaan dapat memberikan nilai kepada penyelesaian misinya. Sebenarnya Lo Feng berencana untuk menyelamatkan kedua tempat sekaligus. Hanya saja kedua lokasi ini memiliki letak yang berjauhan, jadi tidaklah mungkin baginya berada di 2 tempat berbeda di waktu yang sama. Sepertinya perusahaan ingin melihat Lo Feng mengambil pilihan yang mana dalam misi ini. Di sini Lo Feng sempat berpikir dan akhirnya memutuskan pergi ke galaksi Pirial. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Raja Iblis Darah. Sebenarnya planet ini tidaklah begitu kuat, namun Dylan penasaran mengapa tuannya memilih untuk menyelamatkan 10 miliar planet. Ini semua berhubungan dengan bumi, yang juga memiliki nasib yang sama dengan galaksi Pirial. Lo Feng tahu betul betapa sedihnya melihat kematian yang sering terjadi. Maka karena itulah Lo Feng tidak ingin hal yang dulu terjadi kepada bumi terulang kembali. Lo Feng memilih untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Babata paham dan akhirnya mereka pun telah sampai di planet Kala, galaksi Pirial. Di dalam planet itu kita diperlihatkan dengan kedatangan beberapa pesawat yang langsung saja menjatuhkan beberapa kapsul yang tentu berisikan orang-orang yang telah mereka tangkap. Tempat ini tentu akan menjadi sebuah medan pertarungan darah. Orang-orang ini tidaklah peduli mereka bisa bertarung atau tidak, karena tujuannya adalah mencari yang terkuat di antara mereka. Orang-orang ini tentu sangatlah takut karena kematian bisa saja menimpa mereka. Semua kapsul pun sudah dijatuhkan dan orang-orang ini pun sudah dikeluarkan. Utusan dari Raja Iblis Darah bernama Lord Abid memberitahu kepada 10 miliar orang yang berada di sana untuk bisa saling bertarung karena mereka akan mencari 100 orang saja. Siapapun yang dapat bertahan akan menjadi anggota dari Raja Iblis Darah dan menjadi pelayan yang setia untuk mereka. Jadi sekarang Abid pun memulai pertarungan untuk saling menghabisi satu sama lain. Pertarungan berdarah pun sudah dimulai, yang mana Abid dan para bawahannya menjadikan hal ini sebagai tontonan. Sedangkan Lo Feng juga melihat hal itu. Dia bertanya-tanya mengapa Raja Iblis Darah melakukan hal ini semua, yang tentu adalah untuk memilih para prajurit berkualitas dan mudah dilatih. Ia tidaklah mempedulikan apapun. Selain itu di sini juga ada bawahan terpercaya dari Raja Iblis Darah.
kembali ke dalam planet di mana pertarungan masihlah terjadi. Sampai akhirnya Lo Fong menggunakan cincin penyimpanan untuk mengirim semua orang ini. Awalnya hal ini membuat mereka kebingungan dan masih ada beberapa orang yang ingin bertarung. Lo Fong pun muncul untuk menghentikan semua tindakannya. Siapapun yang berani bergerak di luar perintahnya akan dia hukum. Sedangkan Abid dan para bawahannya sangat terkejut sebab mengapa orang-orang itu bisa menghilang. Berhubung sudah melakukan penyelamatan, Lo Fong pun berencana untuk pergi. Namun pasukan Abid telah datang untuk menghentikan dirinya. Tentu saja itu adalah kesalahan yang besar karena sejak awal Lo Fong tidaklah berencana untuk bertarung dengan mereka. Tapi karena sudah seperti ini, maka Lo Fong akan meladeninya. Dalam pertarungan tersebut, Lo Fong bisa dengan mudah menahan serangan Abid. Tapi ia masihlah belum berhenti dan akan kembali bertindak. Sampai akhirnya Dalen pun menunjukkan kekuatannya. Barulah mereka menyadari kalau saat ini ada orang yang sangat kuat. Dalen tahu betul kalau Raja Iblis Darah memang kuat, tapi tidaklah bisa disandingkan dengan perusahaan virtual, yang akhirnya membuat Abid sadar kalau mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Lo Fong meminta untuk mengubah peraturan karena tindakan Raja Iblis Darah sudah melanggar peraturan perusahaan virtual universe. Mereka bahkan menjadikan nyawa miliaran orang sebagai lelucoan. Abid tidaklah peduli dengan perkataannya, karena mencari prajurit hebat memang harus bertarung sampai mati. Lo Fong paham dan ingin melihat seberapa hebat potensi yang dimiliki oleh Abid. Hanya dalam satu kali serangan, Dalen bisa menghabisi bawahan Abid dan tentu saja dia juga lenyap dalam sekejap. Sebelum pergi, Lo Fong juga menghabisi para prajurit lainnya. Di dalam cincin penyimpanan, Lo Fong memberitahu kepada semua orang kalau mulai hari ini mereka semua bisa pergi melarikan diri dari medan bintang Duto. Mereka juga tidaklah perlu lagi melakukan ujian setan darah. Lo Fong pun akan memindahkan mereka semua ke perusahaan dan akan memberikan kehidupan yang damai. Mendengar apa yang Lo Fong katakan tentu saja membuat orang-orang ini menjadi senang, karena mereka tidaklah perlu bertarung untuk bisa bertahan hidup. Semua orang yang merasa terbantu pun segera memberikan hormat kepada Lo Fong sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, Atuka sedang menikmati indahnya pantai bersama dengan Babata. Sesaat kemudian Babata memberitahu kepada Lo Fong mengenai perusahaan yang sudah memberikan nilai pada misi keduanya, yang mana Lo Fong itu mendapatkan 90% penyelesaian dan berhak menerima 180.000 poin. Sebuah hal yang sangatlah besar. Dengan begini, Lo Fong juga bisa membuka cincin misi ketiga. Sayang sekali kita belum tahu apa isi sebenarnya dari misi ketiga karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lo Fong telah pergi ke tempat Raja Iblis Darah berada. Kedatangan Lo Fong kemari sangatlah disambut dan alasan ia kemari adalah untuk menghukum orang-orang yang telah mereka tangkap. Mereka sangatlah percaya kalau Lo Fong adalah sosok yang sangat adil. Jadi dia pasti tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Selain itu di sini Lo Fong juga terkejut karena 21 orang di keluarganya telah dinyatakan bersalah. Tentu saja hal ini membuat Lo Fong sangatlah marah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.